Nah ini guys, menu pilihan saya sudah jadi. Ini adalah nasi tahu bumbu khas Tuban, dibungkus dengan daun jati, mantep banget. Dan ini adalah nasi sambal tumpang, sambal pecel tumpang dengan bungkus daun jati juga. Ya, ini benar-benar luar biasa heritage. Kali ini saya akan ditemani ngobrol sama Johnny Lim. Kita akan review makanan sambil ngobrol gimana sih ceritanya dia kok bisa bikin warung yang luar biasa bernilai ini loh, ngomong unik bernilai seni deh. Oke, yuk mari kita lanjut guys. Jangan di skip-skip ya. Hai semuanya, pada episode kali ini saya ingin mengajak kalian semua riding kuliner ke sebuah destinasi yang luar biasa vintage khas pedesaan Indonesia tempo dulu. Ya, nama destinasi itu adalah Warung Omah Godong yang berlokasi di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Keunggulan dari warung ini selain rasa masakannya yang begitu lezat tapi juga murah, yakni hanya 6 ribuan. Berbagai menu di sini disajikan dengan wadah daun jati yang begitu khas pedesaan Indonesia zaman dulu. Selain itu, warung di sini benar-benar didesain seperti warung khas Indonesia zaman dulu, mulai dengan dinding bambu, caping, kompor dengan kayu bakar yang semuanya begitu kental dengan nuansa tempo dulunya. Nah, kalian penasaran seperti apa liputannya? Yuk tonton terus vlog ini sampai habis, jangan lupa di-share ke semua kawan kalian yang membutuhkan informasi tentang hal ini ya. Nah, inilah warung Omah Godong. Warungnya ada di dalam sana, guys. Yuk, mari kita langsung masuk aja. Kita lihat di sana ada apa saja. Yang jelas ini benar-benar suasana di pedesaan tempo dulu bener-bener deh. Nah, ini warungnya benar-benar tempo dulu. Nih, Sugeng Rawuh Warung Omah Godong. Nah ini nanti bungkusnya daun jati juga, coy. Di sini jual apa aja, Bu? Nasi tumpang pecel. Terus Sama tahu bumbu Tuban. Oh, khas Tuban ya. Makanya kok banyak daun jati gini. Iya. Tuban Bojonegoro emang khasnya daun jati. Iya. Ya nanti kasih ini apa sih, aku tak pesen juga. Apa ya? Kasih sini sing selain nasi tumpang pecel sama apa aja?
Sementara masih 2. Oh gitu. Minumnya? Minumnya wedang wuh, terus es teh, Mm-mm. keras. Oh gitu. Ya. Oke, aku pesen es jeruk ae minume, makanannya tak cobai semua lah. Iya. Oke. Yuk, mari kita makan, guys. Kita tunggu di sini dulu. Lokasinya buat nunggu ini di sini. Keren banget. Nah, ini nasi pecel tumpangnya yang dibungkus daun jati sedang disajikan. Wah, mantep banget. Ini khas banget ini. Yang lebih tepatnya ini adalah khas Bojonegoro Tuban deh. Soalnya di sana banyak pohon jati. Iya. Ya, Pak. Depan. Nah, itu jatahnya orang depan, bukan punya saya. Antriannya masih banyak, rame banget ini. Ini suasananya benar-benar khas dapur asli pedesaan Indonesia tempo dulu. Luar biasa heritage nih modelnya. Loh. Nah, ini guys, menu pilihan saya sudah jadi. Ini adalah nasi tahu bumbu khas Tuban dibungkus dengan daun jati. Mantep banget. Dan ini adalah nasi sambal tumpang, sambal pecel tumpang dengan bungkus daun jati juga. Ya, ini benar-benar luar biasa heritage. Kali ini saya akan ditemani ngobrol sama Joni Lim. Kita akan review makanan sambil ngobrol. Gimana sih ceritanya dia kok bisa bikin warung yang luar biasa bernilai ini loh, kalau ngomong unik, bernilai seni deh. Oke, yuk mari kita lanjut guys. Jangan di skip-skip ya. Nah guys, sekarang saatnya kita nikmati kuliner ini dan kita ngobrol bareng Ko Joni Lim. Oke? Nah sekarang saya ingin makan dulu nasi pecel tumpangnya. Peyeknya gede-gede. Mantep banget. Nah ini Ko Joni makan apa? Peyek? Peyek, nasi sambal. Nggak makan nasi sekalian aku? Iya, tadi ini udah makan nasi barengi temen juga tadi. Mantep banget. Pecel tumpangnya mantep banget. Rasanya tumpangnya sedap banget guys. Pecelnya gurih. Bener-bener khas pedesaan. Kau, ini aku mau tanya nih. Ceritanya Koko kok bisa bikin warung yang kelihatannya sederhana tapi penuh nilai seni banget gitu dan penuh nilai-nilai budaya Jawa tempo dulu itu gimana ceritanya? Padahal ya Koko sendiri juga Tionghoa. Ini sesuatu yang unik nih. Perlu dipelajari guys. Gua sendiri Tionghoa tapi belum tentu bisa bikin gini. Gimana? Ya, sebenarnya saya suka kehidupan zaman lampau ya. Kehidupan zaman lampau. Indonesia tempo dulu. Betul. Nostalgia. Ya. Ya kayak gua lah. Iya, gitu ya. Sama berarti ya. Makanya aku balik motor ya motor retro. Iya. Wah ini zamannya Dilan sama Milea. Ya. Oh, motornya unik bagus ya. Supaya kita itu tidak lupa sama asal usul kita, tidak lupa sama nenek moyang kita, supaya kita bangga jadi orang Indonesia. Betul. Nah, jadi jangan sampai kita melupakan asal usul kita, karena Indonesia itu luar biasa, penuh budaya, orangnya sederhana, ramah tamah. Jadi keramahan itu yang benar-benar ya ciri khas masyarakat nggak individualis ya. Ya, makanya saya bikin warung ini, saya bikin sesederhana mungkin
penggambaran ingatan dari masa kecil saya. Warungnya seperti apa orang-orang Indonesia zaman dulu, terutama ya orang-orang suku Jawa, ya kan. Itu kan penuh dengan nilai-nilai budaya yang tinggi. Seperti itu. Mantap banget. Ya. Kalau kita makan ya kuliner di sini rasanya menikmati damainya hidup tempo dulu. Iya. Jadi saya bikin tempat ini tidak banyak merubah dari tempat saya masuk ke sini, saya biarkan tambah saya tambahi tanaman-tanaman. Oh gitu. Ya, jadi saya inginnya itu orang masuk ke sini itu untuk bernostalgia. Jadi begitu udah masuk mau masuk dari pintu itu yang sengaja juga saya bikin dari bambu, yang mana itu pintu tuh kalau dibuka ada suara berderit. Nah, zaman dulu kalau kita tuh mau pulang kampung, yang orang-orang kerja di luar kota atau di luar pulau, terus ada istilah pulkam ya, pulang kampung atau mudik. Itu kalau pulang ke rumah neneknya atau ke rumah mbah Yutnya, buka pintu pagarnya tuh kriet. Nah, saya ingin orang itu ingatannya langsung terbang ke sana. Betul. Jadi wah, aku lagi pulang kampung ini. Nah, kalau perasaan itu udah muncul, orang itu masuk ke sini, dia benar-benar merasa wah saya pulang kampung. Terus di sini makan juga piringnya juga pakai daun jati. Sekitar sini masih banyak pohon jati berarti ya? Masih banyak. Oh. Masih banyak. Sebenarnya kalau daun jati ini gini, kebetulan kan kong mak saya kan dari Bojonegoro. Oh. Bojonegoro aslinya ya? Iya. Berarti kita tetangga kota ya. Asli saya Tuban. Bojonegoro kan sebelah. Dekat ya. Kayak gini nih banyak. Saya kalau ini kok kayak tas Bojonegoro Tubanan ya. Iya. Cuma yang enggak ada nasi tumpang ya, Dek. Kalau di Tuban enggak ada. Di Tuban itu nasi pecel. Nasi pecel aja. Iya, kalau di Kediri kan ada tumpang ya. Nah, itu. Tumpang itu kan khas Kediri coba. Khas Kediri itu. Tapi ini loh, guys. Di sini itu meskipun khas desa itu jangan salah loh, murah loh. Berapa kok nasi pecel tumpang? Cukup 6.000 saja. Nah, 6.000 rupiah. Tempe mendoan dan lain-lain jajannya? Itu toppingnya itu. Topping, udah free ya? Iya. Ditambahkan di sini. Mantep loh. Ini murah loh, cuma 500. Kalau beli terpisah udah 500 perak ya? Iya, 500 perak. Loh, 500 perak ya? Kalian kalau nemu tempat makan kayak gini di Bali paling enggak sekali makan 40.000 coy. Gitu ya? Aku di Bali makan di ini warung-warung deket Kute itu, tapi di kampung loh ya. Warung-warung biasa loh. Kali makan 40.000 biasa. Ya memang beda lah. Makanya bagi kalian warga Kediri atau orang luar sekitar Kediri yang ingin situasi tempo dulu, kuliner sambil menikmati damainya hidup desa tempo dulu, mampir aja ke warung Omah Godong ini. Ini di mana, Bu? Desa Titik? Desa Titik, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Di search saja di GPS nemu kok, karena bingung ini jalan apa, nomor berapa, ada ya? Ya itu loh, keunikan rumah di desa itu nggak ada nomornya. Nggak ada nomornya. Tanggane Pak Niki. Jadi kalau mau nyari biasanya tanya rumahnya siapa gitu. Pak Joni, warung Rumah Godong gitu. Jadi sana lo. Iya. Sana lo. Deket. Biasanya kalau nanyanya di Pasar Semen misalnya. Oh itu situ dekat pada Pasar Semen ke sini ya, mungkin sekitar 4 kilo kali. Ya 3 kilo 4 kilo gitu lah. Tapi kalau orang gunung itu bilangnya, oh itu loh deket. Deket 4 kilo coy. Tapi memang kalau di sini ini masih benar-benar luar biasa murah kok, harga nasi pecel 6.000. Bener. Aku di Malang itu nasi pecel udah 10.000 ke atas biasa gitu. Itu Malang padahal cuma sebelah kota lah, Kediri tetonggoan. Kediri Batu Malang
Deket toh. Dekat. Bismi itu tok. Nah, sekarang kita review yang nasi tahu bumbunya coy. Kelihatannya sedep banget nih. Nasi tahu bumbu ini berapa aku? Sama itu. 6.000 juga? 6.000. Bah. Wih, enak loh. Nasi tahu bumbunya manis, gurih, sedep gitu loh bumbunya. Enggak sih, aku minta lombok 3. Andang pokoknya. Itu khas Tuban. Nah ini khas Tuban ini. Iya, khas Tuban. Saya sih lumayan sering sih kalau dulu ke Tuban. Ya itu ke Klenteng itu. Oh, Tapi belum tahu makanan khas Tuban, belum tahu. oh itu ya. Kalau tua tahu lah. Tua ya. Legen Siwalan tahu, Ya. Legen Tuban. Bingko babat tahu lah, tapi kan khas babat Lamongan itu. Iya. Di sana juga ada jenang wijen Nah, ya itu pernah dibawain yang temen. hitam-hitam itu. Nah, itu juga khas Tuban itu. Diwadahi ini dari daun lontar. Betul. Jadi pohon enau atau pohon siwalan atau pohon yang dibuat untuk bikin tuak itu. Gitu. Nah, guys, yang jelas. Nah, sebelum bikin warung ini katanya kok kan fotografer ya. Iya. Nah, Om Joni ini juga fotografer handal, coy. Kalian butuh jasanya dia, langsung ngecek kontak. Nomornya berapa? 082 Catat sendiri ya. 8092829. Diulang lagi 082. 082 33 80 92 829. Nah, nanti catat sendiri. Yo, fotografer handal Om Joni ini. Cuman karena dia terdampak pandemi 2 tahun jatuh ya. Karena posisi orang mau nikah dan lain-lain banyak yang cancel terus dan lain-lain. Nah, akhirnya mau nggak mau harus putar setir, putar otak untuk bertahan hidup, coy. Karena kalau nggak gitu, misalkan banyak orang yang punya event dan lain-lain pada cancel, terus kita nggak putar setir ya mati. Iya. Nah, ini yang patut effort dari Om Joni ini yang patut diapresiasi menurut saya. Jadi banyak diantara kawan saat ini ya, kadang seringkali yang sambat aja. Wah, keadaan ini kok kayak gini ya, gimana loh? Keadaan ini seluruh dunia ya seperti ini, mau nggak mau. Tapi kita yang harus berubah, bukan keadaan yang harus berubah itu loh. Keadaan akan berubah seiring dengan herd immunity masyarakat aja gitu loh. Iya. Tapi kan kita yang harus berbenah. Kalau dulu kita eventnya masalahnya kerjanya I.O. Sekarang nggak boleh berkerumun loh, gimana? Masa kita nggak makan? Ya kita harus melihat toh, sekarang kondisi sekarang yang lagi yang memungkinkan kita dapat duit di mana? Ya kayak Om Joni ini, buka warung di pedesaan. Value-ku apa sih? Oh, di desa. Ya, ini yang tidak didapat di resto-resto di tengah kota. Tak bangun resto yang luar biasa keren, full pure seperti pedesaan. Jadi orang datang ke sini itu langsung nostalgia, rek. Ya, kayak aku gini nostalgia ya pakai capil. Ini yang perlu lah Om Joni itu kok bisa konsep kayak gini gimana Om? Awalnya bisa punya ide kayak gini. Kok bisa maksudnya dikasih bambu terus apa melihat lokal jenis di sekitar sini gitu. Yang ada yang bisa tak olah apa gitu ya. Jadi semua itu karena keadaan ya. Kalau kepepet Iya, karena keadaan, kepepet, terus situasi ekonomi juga minus. Karena dulu kalau saya dulu moto itu ya sebelum ada pandemi, jadi 2 tahun yang lalu itu foto sampai nolak job wedding itu sampai nolak. Sekarang tuh. Ya, terus kena pandemi itu. Dalam 1 tahun itu pandemi pertama itu saya cuma dapat moto wedding itu cuma 1 aja. Waduh. 1 tahun itu. Terus ini masuk corona tahun kedua ini saya baru dapat job lagi 1.
moto Kitanan. Kemarin itu moto Kitanan di rumahnya Pak Bimo Dewo Broto itu. Yaitu. Jadi saya berpikir, wah ini saya nggak bisa begini terus ya. Ini foto situasi ternyata tidak bisa diharapkan ya. Ya semoga setelah ini nanti alamnya kembali bersahabat dengan kita. Iya. Jadi karena modal tidak ada, terus secara pribadi saya sendiri suka budaya. Karena dunia saya juga dunia seni ya. Iya betul. Terus saya tuh mau jualan makanan yang ada nuansa seninya. Juga nututi dari modal yang ada ya kan. Akhirnya makanya caranya dengan keterbatasan yang ada itu bisa dimaksimalkan. Ya. Kalau kalian tahu di zaman kuliah dulu, kalau ekonomi manajemen ada namanya manajemen strategi, ada namanya maksimin. Memaksimalkan dengan minimalitas yang ada. Ya ini Om Joni ini. Ya, bambu itu seperti bambu ya. Bambu itu sebenarnya ya bisa dibilang murah, bisa dibilang mahal, tapi masih murahan bambu daripada kayu. Kayu mahal kok. Ya. Nah, sekali lagi karena keadaan ekonomi jadi saya pilih bambu. Nah, terus bambu kalau umumnya bambu itu satu lonjor itu harganya antara 20 sampai 25.000 satu batang, satu lonjor itu. Itu kalau yang besar ya. Nah, saya cari yang murah. Dapat saya satu lonjornya 10.000. Tapi bawa sendiri. Akhirnya nggak pernah bawa bambu ya. Saya cari pinjaman gerobak yang sendiri. Besar itu tak bawa sendiri. Panjangnya 5 meteran. 5 meteran. Nah, karena tidak terbiasa, jadi jalannya kayak ular. Jadi jejak ini. Nah, jadi perjalanannya itu tidak begitu jauh tapi ya lama. Pas ngerem gitu ya sempat itu ini munting punggung itu kedodol, tak pikir ditabrak orang tol gitu, tapi kita lihat ternyata bambu saya sendiri gitu. Jadi saya ketawa gitu ya, untuk hiburan ya, penyemangat. Wah harus nyampe rumah gitu. Ya udah gitu, terus bambu kita buat seperti gedek itu kalau kita beli jadi harganya juga lumayan mahal. Nah akhirnya saya berpikir, mosok saya nggak bisa bikin gedeknya. Akhirnya terus saya berpikir, gedek bentuknya gini. Saya pikir sebentar, habis itu terus udah langsung saya bikin gedeknya langsung. Weh. Itu terjadi, itu gedek itu. Nah, keren kok. Ya. Jadi ini pawanannya ini juga saya bikin sendiri ini semua. Weh. Terus meja-meja kursi ini ya ini dari bambu-bambu semua. Bikin sendiri semua? Iya, bikin sendiri semua. Ini kalau namanya kepepet seperti ini, the power of kepepet. Tapi mungkin ya leluhur kita dulu yang kabur dari Cina daratan karena revolusi dari kemari, mungkin ya karena kayak gini. Mungkin. Di sana mati, terdampar di sini, gimana caranya bisa hidup pokoknya. Soalnya kalau di sana sama rasa banyak yang disembelih. Guys, tanpa terasa nasi tahu bumbunya udah habis. Wah, enak banget guys. Nggak rugi deh kalian kemari. Alamatnya pokoknya kalian datang aja, search di GPS Desa Titik Kecamatan Semen, namanya Warung Omah Godong. Nanti akan dituntun sampai ke sini oleh GPS. Kalian yang jelas nggak rugi banget. Intinya kalau kalian kemari itu nggak akan rugi deh wis. Pokoknya bener-bener heritage di sini dan menikmati suasana yang bener-bener surprise banget. Rasanya damai banget. Ini tadi kebetulan musiknya Jawa tak suruh matiin karena daripada saya kena strike hak cipta. Tapi biasanya sih di sini nanti ada musik-musik alunan khas Jawa. Ini kalau bisa dikasih hamok lebih enak lagi. Orang makan kerupuk sambel ini hamok layah-layah enak ya. Hamok itu apa? Kain yang taruh antar pohon dulu. Oh, itu ya. Monggo. Oh iya. Terima kasih. Monggo. Iya.
Monggo. Om. Yuk. Ayo Mas. Jadi kalau orang bisa sambil makan kerupuk sambal terus layah-layah di gone pohon itu sing kain di pohon Iya. ada alunan musik Jawanya gamelan rasane utang lupa semua itu. Keren deh. Belakang tuh kan masih ada kebonan itu. Itu Iya. bisa dimaksimalkan itu. Cari nih anu ya apa? Itu mungkin bisa dipakai ya. Jadi coba. Itu antar pohon kayu itu. Yang penting terus meja-meja diperbanyak. Kalau mejanya banyak otomatis orang tuh datang ke sini bisa muatnya banyak. Iya. Gitu. Ya ini baru buka juga guys. Makanya perlu adaptasi sana sini kan dia juga nggak tahu seberapa besar. Dia kan masih tes di water juga. Seberapa besar kapasitas pasar dia belum tahu kan gitu. Baru 6 hari sekarang ini. Ngamari ya? Iya. Buset. Sukses selalu, Bu. Amin. Oke guys, sekian dulu vlog saya kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Oh ya, jangan lupa tonton episode terpisah. Saya bikinkan episode terpisah sama Ko Joni Lim ini tentang permainan dakon. Permainan dakon ini adalah permainan yang mengajarkan kecerdasan finansial bagi generasi muda sekarang. Padahal itu adalah permainan tempo dulu yang sudah berumur ribuan tahun ya. Iya. Nah, itu. Oke. Jangan lupa tonton episode terpisahnya namanya permainan dakon tadi di channel YouTube saya Hengki Jan Story. Cekidot.